ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bil khunnas. Siapa yang bersumpah? Allah. Maka aku bersumpah, kata Allah. Maka aku bersumpah bil khunnas dengan bintang-bintang. Wal al-jawaril kunnas, yang beredar yang terbenam. Jadi benar-benar Allah itu kalau mengarahkan ayat-ayatnya itu benar-benar La uqsimu. Jadi di ayat ini Allah benar-benar, maka aku bersumpah demi bintang-bintang, ya. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar yang terbenam, walaili idza as'as, demi malam apabila telah malam. Walaili idza as'as, demi malam apabila lalu terbenam, wasubhi idza tanafas, dan demi subuh fajar apabila telah menyingsing. Sampai segitunya ada berapa sumpah yang diucapkan oleh Allah? Satu, demi bintang, demi malam, demi subuh. Nah, itu menunjukkan titik tekan pada ayat 19-nya itu. Innahu laqaulu rasulun karim. Sungguh itu benar-benar firman Allah, seorang utusan yang mulia. Itu, seorang utusan yang mulia. Nah, menunjukkan bahwa Rasul yang aku turunkan, aku perintahkan untuk membawa Quran, itu adalah Rasul yang mulia. Kenapa kok sampai disampaikan muta'in, yang Allah sama amin, yang ditaati dan sangat dipercaya di langit. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini di sini. Bahwa Muhammad itu bukanlah orang gila. Makanya Nabi Allah tadi nyebut Rasulin Karim. Ini yang sering kita bahas dulu, bahwa sisi pandang manusia dengan sisi pandang Allah itu jauh berbeda, jauh berbeda. Kenapa jauh berbeda? Begini, karena di satu sisi manusia itu seringkali melihat Rasul atau melihat orang yang terbawa kepada satu pemahaman bahwa yang layak dihormati itu ya orang yang berpangkat, orang yang berharta, orang yang ganteng, yang cantik, yang begitu-begitulah. Tetapi kehendak itu berbeda, karena yang punya standar baik buruk itu Allah. Maka disengaja sepertinya memang Allah mengutus para nabi, para rasulnya itu seringkali dari kaum ardalun, dari kaum bukan siapa-siapa, nobody, gitu loh, nobody. Banyak itu ayat-ayatnya. Kami memandangmu itu hanya manusia biasa, wahai Nuh. Kami memandangmu itu hanya manusia hina di antara kami. Aradiluna. Nabi Soleh itu dibegitukan. Nanti banyak ya, kita pelajari banyak itu. Nah, karena itulah sehingga sangat wajar kalau para rasul itu banyak ditinggalkan umatnya, banyak diabaikan umatnya, tidak dipercaya
tidak diikuti. Gitu. Tidak diikuti. Nah, sehingga saya merasa bahwa ini kesempatan kita untuk merevisi cara pandang manusia. Ya, merevisi cara pandang manusia. Jangan melihat sesuatu itu dari casingnya. Nabi Muhammad SAW dianggap gila. Abika Junun Muhammad gitu. Kamu tuh gendeng dah Muhammad. Ayo sekarang kita diskusi coba. Kira-kira Nabi Muhammad digendeng-gendeng no itu karena hal-hal apa coba? Ayo, monggo kita diskusi. Ayo coba. Nabi Muhammad dibilang gendeng, majnun disebut. Itu kira-kira karena persoalan kenapa Nabi Muhammad dibilang gendeng? Ayo, monggo kita berdiskusi bareng. Cepat, Ma. Kenapa? Orang biasa, Gus. Kenapa? Orang biasa. Ya, orang biasa kenapa bilang gendeng? Nah, itu monggo. Kira-kira bisa baca kenapa? tulis. Banyak orang nggak bisa baca tulis tapi nggak dibilang gendeng. Kenapa Izin, Nabi Gus. Muhammad dibilang gila? Izin, Gus. Oh, Karena mengaku menjadi utusan atau rasul. Terima kasih. satu, karena mengaku menjadi utusan. Oke, apa lagi? Izin Gus, Silakan Doyan. karena menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada yang dianggap sudah baik, Gus. Karena menyimpang. Contohnya Pak Yayan. Contohnya Kebiasaan. Ya mungkin di sana sudah ada kebiasaan-kebiasaan seperti terkait peribadatan, mungkin itu sudah dianggap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, kemudian diluruskan, jadi dianggap merubah kebiasaan yang sudah tertata gitu, Gus. Itu Gus, salah satunya mungkin. Mungkin, Gus. Oke, Assalamualaikum. dari yang dibahas Pak Yan dulu. Nanti kita tambah lagi yang izin tadi simpan ya. Nanti saya akan kembali ke sampean. Assalamualaikum. Jadi yang dibahas Pak Yayan tadi itu menunjukkan bahwa kita itu memang seringkali membuat kebiasaan, tradisi, cara ibadah yang berdasarkan nafsu kita, bukan berdasarkan standar benar dan salah menurut Allah. Nah, tetapi susahnya begini. Susahnya kan begini ya. Urutannya kan begini. Ketika Nabi Musa membawa kitab Taurat, itu kitab Taurat itu benar-benar murni loh ya. Benar-benar sesuai dengan arahan Allah. Isinya itu benar-benar hak pada saat diturunkan pertama kali. Kan gitu. Nah, pada saat diturunkan pertama kali itu isinya hak betul. Lalu, nah ini, lalu ketika kita beranggapan bahwa misalnya kita jadi umatnya Nabi Musa, di awal kan ditolak tuh kitab Nabi Musa itu. Nabi Musa dianggap bangsa budak, bukan siapa-siapa dan seterusnya. Sehingga nggak pantas lah jadi utusan gimana, apalagi bawa kitab, apalagi kitabnya juga kitab yang sangat isinya bertentangan dengan mainstream saat itu. Nah, di saat itu lama-lama Nabi Musa dapat pengikut. Baik, entah berapa orang gitu. Nah, pengikut yang baik ini memedomani, pegang teguh pada ajaran kitab nabinya. Setelah nabinya wafat, maka umat mulai tidak lagi terbimbing langsung. Dia memang membawa kitab, tetapi masing-masing manusia menafsirkan berdasarkan pemahamannya masing-masing. Mulailah timbul gesekan dan perpecahan. Mungkin di generasi awal 1, 2 masih bisa didamaikan karena banyak saksi hidup.
Sehingga mutawatirnya itu kalau hadis gitu mutawatirnya waktu Nabi Musa kayak gimana banyak yang jadi saksi. Tetapi begitu sudah generasi kedua, generasi ketiga mulailah penyimpangan, penambahan, pengurangan, bahkan mencampur adukkan dengan tradisi dan lain sebagainya. Wong ketika Nabi Musa masih hidup saja yang namanya Samiri itu sudah mulai, itu muridnya Nabi Musa juga loh ya, jangan salah. Mulai bikin penyimpangan. Maka setelah sekian ratus tahun rusak. Tetapi umat masih merasa baik, masih merasa pegang Taurat. Padahal Taurat yang dipegang itu sudah banyak ditafsirkan secara salah. Maka diutuslah Nabi Isa alaihissalam untuk mengembalikan Taurat sesuai aslinya. Menerima dan enggak ya Nabi Isa jangankan kok dianggap hebat, malah dianggap sebagai anak zina. Gimana orang lahir tanpa bapak? Satu. Yang kedua, kamu juga bukan siapa-siapa. Lagi-lagi dari bangsa Bani Israel yang dianggap bangsa kasta rendah. Gak punya bapak, yang gak berilmu. Kok ujuk-ujuk datang bawa kitab katanya untuk meluruskan kitab yang benar. Kembali kepada Taurat yang asli. Emang ente siapa? Nah, direndahkan gak karu-karuan sudah. Oleh bangsa Israel sendiri. Nabi Isa itu kan orang Israel. Oleh bangsa Israel sendiri. Nah, ketika itu sudah sampai di bangsa Israel itu, Nabi Isa ya memang Al-Masih itu kan konon artinya itu pengembara ya. Tidak pernah bertempat di satu tempat karena memang selalu dikejar-kejar. Tidak sempat nikah itu bukan karena nggak nikah, tapi karena memang saking sibuknya berdakwah. Nabi Isa itu kan umurnya hanya sekitar 35 atau 38. Sangat muda sekali. Nah, di akhir memang awalnya dapat murid banyak ketika beliau diberi Allah banyak mukjizat. Tapi karena fitnah itu penyihir dan sebagainya, akhirnya muridnya hilang satu persatu. Tersisalah 12 sisa murid itu, Hawariyun. Nah, Hawariyun ini memang sampai Nabi Isa dirofa oleh Allah, diangkat ke langit, Hawariyun masih murni. Tapi setelah itu berpencarlah mereka ke seluruh penjuru negeri menyebarkan ajaran itu. Nah, murid-muridnya ini yang wallahu a'lam. Generasi kedua, generasi ketiga bercampurlah dengan tradisi, termasuk tradisi penyembah matahari, tradisi ya macam-macam itu, yang trinitas dan lain sebagainya. Tetapi masih merasa memegang Taurat. 600 tahun kemudian atau 500 tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan misi besar. Nah, bayangkan dengan misi besar meluruskan Taurat dan Injil. Dua agama terbesar saat itu, Injil diikuti dan dipakai oleh kerajaan besar, yakni Kekaisaran Romawi, yaitu Rum Imperium, yang menguasai hampir separuh bumi, menganut agama itu, Taurat, Injil. Lalu seorang Muhammad, kita nyebutnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka nyebutnya ya Muhammad itu. Yang pertama, bukan dari kalangan bangsawan. Kedua, dianya hanyalah anak yatim piatu. Ketiga, tidak pernah mondok. Istilahnya begitu sekarang. Boro-boro mondok. Keempat, tidak bisa baca tulis. Lalu misi besarnya merevisi Taurat dan Injil yang saat itu dianut oleh separuh penduduk bumi. Waduh. Sampean kalau seandainya waktu itu jadi separuh penduduk bumi waktu itu, kira-kira sampean percaya nggak sama Nabi Muhammad SAW? Yang sekarang sampean peringati maulidnya itu. Ayo, jawab. Jawab, masih. Wes jujur aja. Ragu-ragu, Gus. Lah kenapa ragu? Lah, karena gimana ya? Apa benar? Jadi selalu pikiran kita apa benar dia utusan. Ibaratnya dengan tanpa pembuktian baru kok ujuk-ujuk ibaratnya dah mengaku ibaratnya gitu, Gus. Matur nuwun. Ya.
ujuk-ujuk mengaku. Terus faktor apa lagi? Maka itulah muncul kalimat, kamu itu gendeng Muhammad. Kamu itu kejinen, kamu itu sesat, kamu itu nggak karu-karuan. Nah, menurut sampean wajar nggak orang Mekah saat itu mengatakan begitu? Hah? Wajar, Gus. Wajar. Oke, gimana Mas Yo? Wajar, Gus. Nggak bisa baca tulis. Terus dari tidak punya bapak ibu. Jadi kalau Mas Yo waktu itu oke. Jadi kalau Mas Yo waktu itu hidup, itu jadi Abu Bakar apa Abu Jahal? Loh, sampean waktu itu loh jadi Abu Bakar apa Abu Jahal? Iya, Abu Bakar, Gus, kena sakit. Oh, enggak, sampean nggak hidup saat itu kok, ini hanya berandai-andai dengan analogi dan logika tadi, dengan kenyataan tadi. Anggap Nabi Muhammad hadir saat ini, atau anggap kita hidup saat itu gitu loh. Bisa jadi itu ya Abu Jahal, Gus. Ngono loh, enak. Ngaku dolim apik daripada ngaku apik gitu ya kan. Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Izin, Gus. Monggo. Ragu-ragunya kalau saya waktu itu kan mereka punya banyak Tuhan tuh. Terus diperkenalkan dengan cuma satu Tuhan. Jadi secara nalar mungkin mereka pikir masa bisa sih cuma satu Tuhan ngurus seluruh masalah atau problematik di dunia gitu kan. Harusnya satu orang yang ngurus seperti pejabat gitu kan. Bagiannya masing-masing. Jadi ya itulah mungkin mereka nggak percaya di situ. Oke, pendapat Budia bagus. Sangat logis. Lagi, ayo. Izin, Gus. Monggo, Bu Nuryani, silakan. Oke. Mungkin saat itu karena Rasulullah dianggap ummi, jadi tidak bisa baca tulis, tapi Rasulullah bisa menceritakan hal yang telah lalu-lalu, kayak cerita para nabi, kemudian bisa meramal masa depan, sehingga dianggap jadi kayak penghayal atau dianggap orang gila gitu. Padahal semuanya memang diwahyukan oleh Allah, seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi memang begitu. Jadi kalau yang dimaksud yang dibacakan ayat-ayat kami gitu, itu selalu begitu. Mereka mengatakan bahwa itu apa sih itu, gitu. Jadi kalimatnya itu selalu meremehkan ya, karena memang orang-orang itu tadi, orang-orang kafir tadi gitu. Oke, ada lagi? Ayo monggo. Silakan. Ya, silakan. Misi besar Rasulullah Muhammad adalah meluruskan lagi kitab Injil dan Taurat yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat saat itu dan tokoh-tokoh agama. Kemudian saat Rasulullah menyampaikan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, itu tidak menunjukkan apa-apa. Jadi apa yang beliau sampaikan aja, jadi tidak ada bukti fisiknya. Sehingga disampaikan beralasan bahwa kamu itu dalam tanda petik gila Muhammad. Tersun. Nah, itu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Jo tadi, kalau arahnya adalah orang gila itu karena apa tadi Pak Jo? Gimana Pak Jo? Bahwa apa yang beliau sampaikan, dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin,
itu beliau tidak membawa apa-apa, dia cuma menyampaikan bahwa inilah kitab, kan begitu guys. Nah, kitab yang mana? Padahal yang dihadapi adalah pembesar-pembesar tokoh-tokoh agama saat itu. Ya, betul. Jadi satu di antara yang menjadikan Nabi Muhammad dianggap gila kan ada kitab mubin. Inilah kitab yang nyata. Loh, mubin itu artinya nyata. Lah Nabi Muhammad tidak pegang tulisan apa-apa kok. Tidak ada lembaran, tidak ada apa-apa. Gitu. Terus ngomong ini adalah kitab yang nyata, itu kan ya aneh banget. Aneh banget. Gitu. Sehingga ayo kita berpikir secara logis bahwa tidak semudah itu ternyata beriman kepada Nabi Muhammad SAW di masa itu. Sehingga keimanan kita gimana sekarang? Apa sih yang membuat kita itu iman kepada Allah, lalu iman kepada Rasulnya? Makanya kemarin beberapa orang yang hendak mengisi Maulid Nabi tanya sama saya, apa kira-kira Gus topiknya? Saya ajak topiknya jelas, surat Ar-Rum, Al-Ahzab, ayat 31. Ayat rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasul itu bagi kalian fungsinya, eksistensinya. Kana lakum itu berarti tentang eksistensi. Eksistensi dari Rasul itu adalah untuk ditiru sebagai uswatun hasanah. Maka urgensi dari Maulid adalah bagaimana cara bisa meniru. Kan gitu. Jadi eksistensi Rasul itu untuk ditiru. Urgensi Maulid itu bagaimana cara menirunya. Maka refleksi Maulid adalah siapa yang bisa meniru. Tahu ya? Jadi eksistensi, urgensi, dan refleksi. Refleksinya ternyata siapa yang bisa meniru? Hanya 3 tuh. Limangkana yarjullah. Bagi orang yang selalu gandrung mengharap Allah. Wal yaumal akhir dan rindu kampung akhirat. Wa dzakarallaha katsira dan orang yang banyak mengingat Allah. Itu 3 orang yang bisa meniru. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama sahabat-sahabat dulu itu, berarti memang orang-orang meskipun Umar awalnya begitu keras, itu orang-orang memang berakal. Akhirnya kan Abu Bakar juga demikian. Jadi orang-orang yang Rasulullah itu, orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah itu berarti orang-orang yang itu tadi. Orang juga begini kan, biar keimanan kita itu iman yakin, bukan iman yang hanya di bibir. Ayo kita benar-benar mengamalkan itu tadi. Apa? Yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau tidak, nah, meskipun kita tidak mengatakan Nabi Muhammad gila, tetapi kadang perilaku kita ketika diajak mengikuti sunnah beliau, gendeng tangono. Nah, berarti sama, kan gitu kadang ya. Diajak, ya misal diajak berjuang ini itu gitu. Gila itu, yang bisa melakukan itu gila. Loh, yang melakukan itu Nabi Muhammad. Kok gila gimana? Berarti kita sedang menggila-gilakan Nabi Muhammad tuh. Kan gitu. Nabi Muhammad itu loh. Rumahnya loh cuma 4 kali 3 kali. Nabi Muhammad itu loh enggak punya apa-apa. Padahal bangun tuh. Nabi Muhammad itu loh. Kalau ditempati harta itu enggak mau lebih dari 3 kali. Nabi Muhammad itu loh.
puasa terus, tahajud terus, Nabi Muhammad itu kan gitu suasananya. Gila, kok gila ya? Kenapa? Karena kita mengenalnya adalah standar nafsu kita. Karena itu dulu ya. Ayo kita mulai mendekat. Kita nggak mungkin persis seperti Rasulullah Muhammad SAW, nggak mungkin ya. Karena memang beliau mendapatkan bersih dari Allah. Nah, sekurangnya kita itu mendekati. Karena hanya dengan begitu kita akan sefrekuensi dengan Allah, yakni sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, bukan gila. Ya, jadi kecintaan kita terhadap Rasulullah itu bukan hanya kecintaan terhadap kaligrafi atau nilai seni bacaan sholawatnya saja, tetapi benar-benar pada patron sosok dan perilakunya, akhlak beliau. Karena utamanya Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi adalah bu'istu liutamima, ya, liutammima karimal. Jadi makarimal akhlak itu artinya aku bu'istu diutus itu liutammima. Liutammima itu apa? Menyempurnakan, mengutamakan, menyempurnakan. Makarimal akhlak apa? Akhlak yang sempurna, mulia. Jadi itu fungsinya, ya. Saya rasa itu kajian kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Monggo, silakan. Dari beberapa ayat dan beberapa surat di dalam Al-Quran sering diulang menunjukkan eksistensi Al-Quran, Gus. Yang ingin saya tanyakan itu, berarti percaya Al-Quran itu sulit atau iman orang pada Al-Quran itu bertingkat-tingkat? Ya, jadi yang disampaikan Mas Siswanto adalah testimoni ya, tentang bagaimana Rasulullah itu memang perlunya itu diteladani. Dan mungkin menyadari juga bahwa gap antara kita dan Rasulullah itu masih terlalu jauh. Sehingga kalau kita nanti ingin berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW, kalau nanti kita itu benar-benar ingin mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW, ya ayo kita mulai mendekatkan. Karena apa? Kalau bicaranya kiamat, ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat, jawabannya justru adalah apa persiapanmu untuk kiamat? Seorang sahabat menjawab, saya tidak berani mengandalkan sholat atau sedekah, atau saya tidak berani mengandalkan itu. Saya akan mengandalkan aku cinta padamu, ya Rasul. Itu. Kata Nabi, yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Tetapi makna cinta di situ tidak hanya sekedar bikin grup cinta Nabi, tetapi makna cinta itu dengan bukti. Itu loh. Apa bukti cintamu? Ya mengikuti apa adanya arahan Nabi. Yang disukai Nabi diamalkan, yang tidak disukai Nabi ya ditinggalkan. Tidak hanya yang haram, yang makruh, yang karoha, gitu kan? Yang mutasyabih ditinggalkan. Begitu dulu. Ada lagi? Izin Gus.
Silakan, Pak Yan. Oh, saya dulu ya. Ya, enggak apa-apa, shoot aja. Silakan. Iya, Gus. Mohon izin Gus, begini Gus, terkait menteladani Rasul gitu Gus. Berarti kan kita mencontoh perilaku Rasul. Nah, bagaimana dengan istilah bid'ah itu Gus? Bid'ah itu kan mengada-ada. Yang menurut saya itu, yang dikatakan bid'ah itu pasti yang baik-baik Gus. Yang jadi masalah itu bid'ah yang baik-baik itu. Karena kalau yang tidak baik itu bukan bid'ah lagi gitu, tidak usah dipermasalahkan kan sudah jelas-jelas istilahnya maksiat gitu loh. Nah, terkait bid'ah yang baik-baik itu kan misalnya mengada-ada itu. Terus hubungannya dengan syiar itu, Gus. Dengan syiar artinya menghidupkan giroh-giroh Islami, misalnya mengeksplor sholawat itu, atau juga mengeksplor kegiatan-kegiatan lain sehingga sebetulnya tuntunannya tidak ada, tapi justru untuk syiar, Gus. Jadi sebatas mana batasannya sehingga itu bisa dikategorikan bid'ah, dan bid'ah itu yang jelas kan baik-baik itu. Kalau tidak baik tuh menurut saya tidak jadi masalah itu. Karena udah jelas-jelas itu melanggar itu. Nah, yang jadi masalah itu udah korelasi antara bid'ah, kemudian juga syiar, kemudian juga menteladani Rasul. Mungkin itu Gus, mohon dijelaskan Gus. Ya, jadi ini loh Pak Yan. Kalau ditanya apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu berasal dari akar kata dalam bahasa Arab ya. Dari kalimat bada'ah. Bada'ah itu artinya memulai sesuatu yang baru. Bada'ah. Nah, adapun istilah syaraknya pengertian bid'ah adalah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan dalam syariat, yang dikerjakan orang dengan maksud berlebihan di dalam beribadah, serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syarak atau contoh dari Rasulullah SAW. Jadi itu. Jadi kalau istilah awalnya itu bada'ah, artinya apa? Memulai atau membuat sesuatu yang baru. Nah, kalau istilah syarak bid'ah biasanya diartikan sebagai cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syarak atau contoh dari Rasulullah SAW. Nah, memahami istilah bid'ah ini harus dibatasi dalam hal agama dan akidah dan ibadah. Jadi kalau menurut saya gini Pak, apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, yang sudah dicontohkan ya sudah, tidak usah ditambah dikurangi. Nah, apa yang tidak dicontohkan, tetapi itu tidak berkait dengan akidah dan ibadah, tetapi hal dalam muamalah, maka bid'ah itu ada hasanah yang baik. Misalnya, dalam hal akidah dan ibadah, kita itu mulai dari merawat jenazah, kaifiyah sholat, kemudian cara sholat, cara kita bersolawat, itu sudah ada semua. Sudah ada. Sholawat itu tidak hanya di hadis, Quran itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas perintah bersolawat Quran. Di hadis jelas gimana cara salawat, lafal salawat. Ada banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jelas. Ya sudah, di situ. Nah, dalam hal sholat juga begitu. Sekarang sholat itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jelas rakaatnya. Kalau ada orang menambahkan rakaatnya dengan 6, itu kan baik niatnya. Iya kan? Menambah pahala. Tetapi tidak boleh, karena itu tidak sesuai tuntunan. Karena sudah ada tuntunannya. Puasa. Pernah. Itu kan tapi wajib, Gus. Iya, tentang sunnah sekarang. Ada seorang sahabat. Padahal itu jelas perintahnya perbanyaklah ibadah sunnah. Kan gitu. Lah ada seorang sahabat.
Yang mau puasa terus sunnah itu. Puasa terus kan tidak ada apa-apa. Kan baik, nambah-nambahin. Tapi ternyata oleh Nabi Muhammad, jangan. Tubuhmu juga punya hak. Loh, di saat Nabi Muhammad ada, orang mau melakukan bid'ah yang katanya kelihatan hasanah, diarahkan. Gitu loh. Kalaupun saat itu ada yang menambahkan, diarahkan. Tetapi kalau kita sekarang, yang kelihatan hasanah, tetapi tidak ada arah Nabi, jangan-jangan keliru. Gitu loh. Nah, sehingga apa? Ayo kita batasi bid'ah yang baik itu hanya pada hal-hal yang muamalah, atau yang kedua yang belum dicontohkan Rasulullah. Itu pun harus berdasarkan ijma para ulama. Tetapi kalau dalam hal akidah dan ibadah, dan yang itu sudah dicontohkan Rasulullah bagaimana melakukan itu, saya rasa kita tidak perlu menambah mengurangi. Gitu loh. Itu jadinya kita kayak sok tahu daripada Rasulullah. Itu. Merawat mayat. Jenazah jelas cara merawat adalah dengan memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Sudah. Rasulullah melakukan itu. Bagaimana ketika menyolatkan, doanya gimana, rakaatnya gimana, jelas semua sudah. Menguburkannya gimana, mengkafaninya gimana, jelas semua sudah. Memandikannya caranya bagaimana, hadis Sahih Muslim Bukhari jelas semua. Di Kutubus Sittah juga jelas semua. Sehingga ketika ada orang melakukan itu begitu saja seperti apa, ya sudah. Jangan diolok-olok kok mayat itu digelundung notok ini. Ya. Sehingga ketika apa yang sudah dilaksanakan Rasulullah sudah ada contohnya, ya sudah laksanakan. Tapi yang belum, nah di sanalah ada celah untuk berijtihad. Kita bisa melakukan apa? Ijtihad atau proses istimbat untuk menelurkan satu hukum sehingga menjadi isbat itu. Tetapi itu pun harus melalui proses panjang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan terhadap dunia lagi. Jadi maka untuk menemukan apakah itu hasanah atau enggak, itu memang harus benar-benar enggak sembarang apa asal itu. Terutama tapi kalau batasan saya, bukan batasan saya, kepada apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sudah jelas. Gitu. Ada satu hadis begini ya. Dari Jabir bin Abdullah. Ini tolong dicatat ya, hadis Sahih Muslim, hadis nomor 867. Ya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwasanya apabila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, semangatnya berkorban-korban bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando pada bala tentara. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali. Lalu beliau melanjutkan bersabda, amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu yang sering dipakai ya. Tetapi wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kalau dari An-Nasa'i ditambahkan itu. Dari surat riwayat An-Nasa'i di hadis di 1550 itu ditambahkan begitu. Nah, sehingga apa? Kalimat bid'ah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Menambah-nambahkan itu. Nah, yang kita mau adalah kalau dalam hal bid'ah yang hasanah itu yang dalam hal muamalah. Ya, dalam hal yang belum dicontohkan, misalnya dulu tidak ada kacamata, ya sekarang bolehlah ngaji pakai kacamata. Ya kan, dulu belum ada speaker, ya sekarang boleh kan tidak melanggar. Gitu loh. Itu bid'ah yang dibolehkan. Kenapa? Karena memang malah menambah manfaat. Tetapi dalam hal ibadah, di dalam hal akidah, saya rasa tertutup pintu untuk itu. Oke. Mohon izin gue. Oke. Terkait menyelisihi kebiasaan Rasul. Ada sebuah kisah gitu, mungkin di hadis ya. Waktu itu ada seorang sahabat protes kepada Rasul terkait dengan sholatnya temennya gitu. Mungkin nanti di ini ya, di revisi ini ininya saya tuh. Jadi intinya
sahabat itu protes kepada Rasul bahwa si temannya itu, si sahabatnya itu, kalau sholat itu dia baca suratnya tuh mesti surat Al-Ikhlas itu loh. Nah, padahal itu kan katanya enggak diajarkan oleh, dicontohkan oleh Rasul. Nah, sahabat ini seolah-olah menyelisihi Rasul gitu. Kemudian dilaporkan, diadukan kepada Rasul. Nah, jawaban Rasul itu apa? Kemudian Rasul itu tanya kepada sahabat itu, kenapa kamu baca suratnya Al-Ikhlas terus setiap sholat gitu? Kemudian si sahabat itu berkata bahwa ini adalah saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Nah, kemudian Rasul itu ujung-ujungnya malah istilahnya bilanglah membenarkan bahwa dia itu tidak menyalahi dan bisa dibilang menyetujui. Nah, terkait itu, apakah di situ kasus seperti ini seolah-olah menyelisihi dari kebiasaan Rasul itu juga tidak dipermasalahkan gitu, Gus? Mungkin itu Gus, gimana Gus dengan yang pertama Pak Yayan, yang pertama, ternyata kasus menyelisihi apa kebiasaan Rasulullah itu dikembalikan keputusannya kepada Allah. Sehingga hadis itu ada 3 macam. Hadis itu qauliyah, ya. Jadi sumber hukum kita itu ada 2. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua as-sunnah atau hadis. Nah, hadis sendiri itu minimal terbagi 3 atau 4 lah. Qauliyah, yakni perkataan Nabi yang langsung ini baik, ini buruk, ya kan? Lalu fi'liyah atau perilaku Nabi yang dilihat oleh umat. Oh, itu begitu, itu jadikan dasar. Lalu apa? Takririyah. Apa? Kesepakatan. Jadi Rasulullah itu menyepakati hal itu. Menyepakati hal itu. Atau diamnya Rasulullah juga boleh. Misalnya, ada orang makan dob atau biawak, nyambi. Lalu dilaporkan Rasulullah. Rasulullah diam, berarti boleh. Karena tidak melarang. Sama dengan itu tadi. Ketika membaca Al-Ikhlas, ternyata begini-begini. Ternyata Rasul, oke, bagus. Berarti yang mengatakan bagus itu bukan sahabat itu, tapi Rasulullah. Demikian pula yang keempat, hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Sunnah hamiyah adalah cita-cita Rasulullah yang belum terlaksana. Seperti puasa dalam bulan Dzulhijjah itu. Nah, artinya Pak Yayan, siapa kita? Kita bukan sahabat, bukan siapa yang boleh melakukan penyelisihan terhadap ibadah loh ya. Siapa kita? Bahkan saat itu para sahabat saja yang sudah dijamin surga dan benar, itu loh masih kembali kepada Rasulullah di dalam mempertanyakan ini boleh atau tidak. Nah, kalau kita sekarang mau menambahkan ibadah-ibadah dalam hal akidah, dalam hal ibadah yang sudah dicontohkan Rasulullah, mau tanya ke siapa benar dan salahnya? Itu kan? Itulah kenapa maka kita diminta untuk kembali kepada apa yang dicontohkan saja. Artinya saat itu ada satu juga ya, tidak semua dibenarkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat yang ngimami, kemudian ngimami bacaannya panjang. Maka makmum ini jengkel. Lalu makmum ini mengadu pada Rasulullah. Ya Rasul, ini ada orang ngimami panjang banget. Wah, yang ngimami dipanggil sama Rasulullah. Kamu ngimami panjang-panjang, jangan bikin orang lari dari agama. Lihatlah di belakangmu itu ada orang sakit, orang tua, dan sebagainya. Loh, dia berusaha itu loh ditegur sama Rasulullah ketika hendak sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Saat itu bila ada bid'ah, bahkan yang terkesan hasanah pun, itu selalu yang membuat keputusan tetap saja Rasulullah. Gitu loh. Tapi ada kok setelah itu, ada memang misalnya Umar bin Khattab itu membuat tarawih setelah Isya, bukan tahajud malam. Tapi kan sudah ada jaminan dari Rasulullah. Ikutilah sunnah 4 sahabatku ini. Berarti ijtihadnya 4 sahabat ini sudah dijamin benar. Sudah jamin benar. Artinya kalau kita mau selamat, ya ikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya 4 sahabat ini dalam hal ibadah dan akidah. Maka di luar itu, kita boleh bid'ah, hasanah, tapi di luar ibadah dan akidah. Gitu loh. Jadi, dulu saat itu juga tidak ada perintah untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi kemudian dikodifikasikan itu di masa Umar, lalu dilanjutkan di masa Utsman.
Sehingga mushaf yang sekarang kita pegang mushaf Aswani. Apakah ini bid'ah? Enggak. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu sudah digaransi oleh Rasulullah, apa yang mereka ijtihadkan itu juga persetujuan. Jadi tetap kembalinya pada Rasulullah. Lah kita siapa? Kita siapa? Untuk memverifikasi bahwa itu hasan atau enggak, dari mana kita? Di luar muamalah loh ya. Kalau dalam hal muamalah kita memang dibolehkan. Kalimat Rasulullah jelas, antum a'lamu bi umurud dunya. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Waktu itu Rasulullah lewat di satu perkebunan gandum atau kurma gitu. Lalu ada orang melakukan penyerbukan itu loh. Mengawinkan pohon itu. Terus Rasulullah jawab, kok nggak pakai cara gini aja gitu. Nah dipikir itu sabda sehingga diikuti caranya Rasulullah, diganti. Ternyata nggak panen. Nah kemudian lapor, ya Rasul saya pakai gini. Enggak, dalam hal dunia kamu lebih tahu. Artinya kalau kita kemudian misalnya dulu zaman Nabi makan gandum terus kita makan nasi, itu nggak bid'ah masih. Jadi harus dibedakan. Gitu. Cara saya itu Pak Yayan, kenapa kita boleh menyelesaikan dalam hal yang muamalah, tapi dalam hal ibadah, mahdoh, apalagi dalam hal kita tidak boleh. Kalaupun dulu para sahabat pernah ada yang begitu, tetap bukan sahabat yang menentukan benar salahnya, tetapi adalah Rasulullah. Nah, kita siapa? Kok mau bikin-bikin lalu kemudian mengatakan ini hasanah, ini enggak. Apalagi apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Gitu loh. Jelas nggak? Gimana Pak ya? Sampun Gus. Jadi intinya kita tetap aja ngikuti Rasulullah ya. Ya, tapi tidak hanya intinya Pak Yan. Tapi tadi saya kasih 2 contoh tentang sahabat yang ketika itu apa yang menyelesaikan dan disetujui Rasulullah, dan ada sahabat yang ketika itu menyelesaikan dan dilarang oleh Rasulullah. Sehingga ketika waktu itu mau mengadakan bid'ah dalam hal memulai sesuatu yang baru, itu kalau yang sudah disetujui Rasulullah berarti bukan bid'ah. Tapi dia memang sunnah Rasulullah dalam yang taklifiyah. Bahkan yang ketika Rasulullah sudah wafat pun yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu sudah digaransi oleh Rasulullah bahwa mereka ini orang-orang yang kalau melakukan sesuatu itu insya Allah aku yang menggaransi itu benar. Sehingga kalau ada mencoba, itu Umar belum melakukan ini, lah itu Utsman melakukan ini. Lah sampean itu Umar apa Utsman? Kan gitu. Karena apa? Mereka sudah dapat stempel Rasulullah. Gitu loh. Nah, yang saya kasih contoh 2 tadi yang dicontohkan Pak Yan adalah yang disetujui Rasulullah. Sementara yang saya contohkan tadi ada yang tidak disetujui oleh Rasulullah. Gitu, sehingga kita balance. Ya, saya rasa itu, sampai lebih 17 menit ini. Enggak apa-apa. Tapi ini penting sekali memang untuk kita pahami bersama. Oke. Terima kasih Pak Yan. Pertanyaannya membuka wacana yang banyak untuk kita lanjutkan bisa nggih? Semoga Allah merahmati kita, melindungi kita. Amin ya Allah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man tawallayt wa barik lana fi ma. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Amin. Allahumma tafa'al bala wal wabaq. Rabbana wa la taj'alna. Amin. Gimana kerjanya? Amin. Gimana kerjanya? Amin. Depot. Amin. Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan wa bika rabbi a'udzu. Oh, sini lagi mulia. Amin. Oh, akan ya sadari. Wassalamu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbi fil wal akhirati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.